Sahabat Mistar, Top 5 hadir dengan berita terhangat selama sepekan, edisi 19 September 2020. Polda Sumatera Utara bersama pemerintah dan Kodam 1 Bukit Barisan melakukan operasi justisia berupa penerapan wajib protokol kesehatan untuk meminimalisir penderita COVID-19. Ribuan warga terjaring dalam operasi ini. Operasi justisi penerapan protokol kesehatan sudah mulai diberlakukan serentak di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Selama sepekan sejak Senin 14 September 2020, ribuan warga terjaring karena tidak menggunakan masker. Operasi justisi yang berlangsung dipimpin Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin dilakukan oleh jajaran Poldasu, pemerintahan Kabupaten Kota dan Kodam 1 Bukit Barisan. Selama operasi justisi, ribuan orang sudah terjaring. Selama operasi justisi ini, ribuan orang sudah terjaring dengan sanksi sosial berupa membersihkan lingkungan, push up, atau menyanyikan lagu kebangsaan. Sanksi berupa denda akan mulai diberlakukan Senin depan sebesar Rp100.000 bagi perorangan dan Rp300.000 bagi pengusaha. Kita bervariasi mulai dari denda yang paling ringan sampai dengan untuk tempat usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan coronavirus, penutupan tempat usaha. Denda paling ringan itu apa, Pak? Denda mulai dari Rp100.000 untuk perorangan sampai dengan tempat usaha Rp300.000. Tadi ada juga enggak disuruh dendanya nyanyi betul dengan. Itu mungkin dalam minggu-minggu ini kita sosialisasi tidak langsung menerapkan denda. Untuk KTP sendiri Pak sampai berapa kali? Sampai kita gugus tugas dalam hal ini Pak Gubernur merasa perlu untuk menghentikan, bisa kita kendalikan persebaran coronavirus di Sumatera Utara. Jangan sampai terus meningkat, karena ini tidak bisa nanti kita kendalikan. Terima kasih. Di lain pihak, untuk menguatkan penegakan protokol kesehatan lainnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menginstruksikan akan menutup tempat hiburan dan tempat makan jika melanggar protokol kesehatan. Dua gorong-gorong di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar nyaris amblas. Hujan deras selama sepekan ini memperburuk hingga hampir separuh jalan tidak dapat dilintasi kendaraan. Hujan deras beberapa pekan terakhir ini mengakibatkan dua gorong-gorong jembatan di Jalan Sisingamangaraja kian buruk. Separuh badan jalan bahkan kini mengalami kerusakan. Akibatnya, sejumlah kendaraan tidak bisa melintasi jalan tersebut. Jalan kini diberi pembatas atau polis lain dan kendaraan hanya bisa menggunakan satu badan jalan. Akibatnya kemacetan terjadi khususnya pada jam padat. Sejumlah masyarakat merasakan keresahannya karena hingga kini perbaikan jalan belum juga dilakukan, meskipun kerusakan sudah terjadi sejak 6 bulan lalu. Sejauh ini Dinas Pekerja Umum mengakui bahwa Jalan Sisingamangaraja merupakan jalan provinsi sehingga kewenangan perbaikan dilakukan pemerintah provinsi. Menurut informasi, dana perbaikan tersebut baru ditampung pada anggaran 2021. Lonjakan kasus COVID-19 di Kepulauan Nias menyebabkan Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Daerah melakukan penyekatan aktif. Meski masih menimbulkan kontroversi, namun penyekatan aktif di Kepulauan Nias akan segera dilakukan, menyusul dengan terjadinya lonjakan pasien COVID-19 di wilayah tersebut. Bahkan dari lonjakan itu, kondisi yang tidak kalah memprihatinkan dengan tingginya tenaga medis yang terpapar COVID-19. 33 orang tenaga medis yang terpapar dan 4 diantaranya adalah dokter. Bupati Kabupaten Nias Sukiatulo Lauli mengatakan rentannya tenaga medis terpapar COVID-19 karena minimnya alat pelindung diri atau APD untuk tenaga kesehatan. Yang menjadi kendala ada beberapa hal. Yang pertama, kita itu kekurangan APD untuk tenaga kesehatan kita. Sehingga itulah sebabnya terpapar 33 orang tenaga kesehatan kita. 4 dokter, sisanya perawat dan bidan. Yang juga alat rapid test. Alat rapid test kita terbatas. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama Kepala Daerah Sekepulauan Nias sepakat melakukan penyekatan aktif di Nias mulai Senin 21 September 2020. Penyekatan itu adalah bandara udara untuk pesawat dari Jakarta ke Nias dan dari Medan ke Nias. Jelang Pilkada Serentak 2020, dari hasil survei sebanyak 72,4% masyarakat meminta pemilihan kepala daerah ditunda. Sebuah survei yang dilakukan Polmatrik Indonesia menyatakan sebanyak 72,4% publik meminta agar Pilkada Serentak ditunda.
Penundaan ini terkait dengan situasi pandemi COVID-19 dan pro kontra terkait diperketatnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dari survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada serentak 2020 untuk ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4% responden. Karena khawatir kerumunan massa dalam pilkada akan menciptakan klaster baru COVID-19. Sementara itu sebanyak 12,1% lebih memilih pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau beresiko tinggi. Namun sejauh ini, Presiden Jokowi mengatakan pilkada tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan 9 Desember 2020 dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Kita beralih ke berita mancanegara. Negara Barbados akan mencopot Ratu Inggris dari posisi kepala negara. Setelah merdeka selama 55 tahun, Barbados menyatakan diri ingin menjadi negara republik tahun depan dan sepenuhnya meninggalkan masa kolonial. Negara di Kepulauan Karibia itu juga mengumumkan rencana untuk mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Keputusan tersebut disampaikan dalam sebuah pidato oleh Gubernur Jenderal Sandra Mason sebelum pembukaan Parlemen Kenegaraan pada Selasa 15 September 2020 waktu setempat. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa subscribe untuk selalu mendapatkan berita terhangat yang kami sajikan di akhir pekan Anda. Saya Jody Setiawan, sampai jumpa.